Jazakallahu khairan kasira. Itulah yang kuucapkan hari ini, hari kemarin dan seterusnya. Kalau kita mendapatkan rezeki ya. Jadi di sini aku akan menerangkan tentang apa ya topik kita hari ini, fungsi kebaikan dan berbagi dalam segala urusan kita ya. Sekarang ini kita masih nuansa lebaran. Halo semuanya kaum mukmin di seluruh dunia. Pokoknya nikmati suasana lebaran ini dengan penuh sukacita. Jangan lupa empati ya sama orang-orang yang kemarin terkena dampak. Betul. Tetap kita ya mendoakan, ikhlas ya. Ngomong-ngomong, aku menyapa semuanya ya. Halo Turki, halo Arab Saudi, halo Pakistan, Hafiz Amir Raja Qadri, karena aku sempat dijadikan reminder ya. Nah, hari ini juga mungkin aku akan mengadakan konseling, nah, penyuluhan ya, ya perawat sesuai dengan ilmunya konseling. Akhir zaman ini saling mengingatkan dalam kebaikan, tentang kebaikan yang mempermudah segala urusan kita. Jadi di sini aku akan menerangkan ya, selama aku di Padepokan ini ya selama belasan tahun aku tidak pernah membeli kue, apalagi membuat ya, karena pertama Allah Maha tahu aku itu malas belajar. Sebenarnya begini ya, kayak apa ya, kurang seneng aja kali ya, tapi kalau belajar bisa, cuman kurang seneng gitu, kayak ngocok. Jadi di sini tuh aku malah senengnya masak. Makanya sekali masak waktu sepulang umroh itu aku dituntun untuk masukin makanan waktu itu kebagian aku nasi kapsah, nasi liwet, memakai ala-ala aku. Jadi memakai ayam bakar, ikan bakar, dimasukkan ke Bajar MTQ 1 Bekasi. Ternyata aku baru tahu itu 1 Bekasi pulang umroh, coba. Jadi di sini membuktikan bahwa ternyata makananku enak gitu ya. Dan si Abah tidak komplain deh. Dan ngomongin Abah lagi ya, ntar dulu lagi fokus. Jadi intinya si Momi Lydia waktu itu, ayo mah katanya ikut masukin makanan, menu makanan yang 2 macam itu di acaranya di situ tuh deket desa Mekarsari ya, di wilayah itulah ya. Pokoknya ternyata 1 MTQ 1 Bekasi yang makan itu para santri, itu yang bikin aku seneng ya, yang ikut kompetisi jadi itu ya. Dan aku juga baru dikasih tahu sama si Momi itu MTQ 1 Bekasi katanya gitu. Alhamdulillah. Aku hanya bikin 8 cup waktu itu. 2 hari kalau nggak salah berturut-turut 8 cup, habis gitu ya. Aku tidak di setan ya, karena si Momi yang di setan dan aku mah di background aja ya. Intinya itulah intinya. Jadi Allah membukakan dari jalur rezeki bukan hanya untuk aku mendapatkan uang, tapi dimakan masakan aku sama para santri MTQ yang lagi berlomba-lomba ya. Luar biasa ya, bersyukur. Nah, jadi kalau ada kuliner lagi paling aku ikut belajar doang ya. Makanya adain belajar ya. Baru aku ikutan. Kalau kue jangan ikut dilombain. Tanpa harus bikin, aku dikasih nih. Halo semuanya reporter CP1 atau semuanya ya, semua reporter televisi yang aku hormati, ku banggakan. Ayo CP, aku tuh senang nonton SCTP, orang Sunda mah lidahnya gitu, SCTP. Metro TV Bang Epo itu dulu sama siapa ya, Ahmad ya. Di Metro TV itu suaminya Bilina Garut tuh, Ahmad ya, masih ada tuh ya, kayaknya masih di Metro deh ya. Jadi bibi aku itu mantu-mantunya itu para reporter. Aku ikut-ikutan jadi ya. Semoga Bilina sama Om Ahmad ya, karena aku nggak ketemu nih lebaran nih. Kemarin ketemu sama Bilina, foto-foto juga dalam keadaan sehat dan cerialah bersama keluarga ya. Mudah-mudahan masih di Tasik apa udah balik ke Garut ya. Tuh belum kesapa tuh adanya di Dewi ya. Jadi intinya selama di sini aku tidak pernah ya, Allah Maha tahu kalau aku tuh tidak pernah kurang suka ya bikin kue. Akhirnya
setiap tahun semakin aku bagi. Sebenarnya gini loh, kalau dikasih ada yang ngasih 10 toples pasti aku keluarkan misalkan 3 atau 4 selain ke keluarga aku ya. Jadi begitu ada yang datang keluarin, ada yang datang keluarin, nggak semua ya nanti siapa marah. Jadinya apa ya, jadi dari semua hak kita keluarkan misalkan dari 10 toples lah ya. Kenapa? Itu ada hak orang lain dan membahagiakan orang lain, daripada apalagi anak-anak Maya tiap kali datang dibuka diicip-icip doang. Nah kan sayangnya cuma dibuka-bukain doang, itu si bocil ya. Begitu senengan anak-anak mah. Terus jangan sampai buat momi nih ya, yang masih ada kue lebarannya, apalagi pulang lebaran kan sayang, daripada kayak kue-kue kayak gini tuh biasanya kalau nggak cepet dibagiin tuh berjamur, sayang tuh ya. Jadi harus segera mungkin, kalau nggak kan ke keluarga udah otomatis ya berbagi. Misalkan yang di rumah nih, hati-hati ya, misalkan jangan dibiarin lama-lama. Kalau dibiarin lama-lama itu suka bawahnya itu ada jamurnya gitu. Jadi hati-hati ya kalau kita ngebagiin nih sudah terlalu lama di dalam rumah, maksudnya dipajang, dilihat dulu gitu. Karena kalau udah kelamaan dipajang terus nggak dicoel-coel dan dicip-icip, maka ada jamurnya gitu. Makanya kalau yang kemasan kayak gini harus segera mungkin, kalau dimakan harus cepet-cepet dihabisin ya. Kalau kue-kue kayak, kecuali biskuit yang kue-kue kalengan itu awet tuh ya, karena ada pengawetnya juga. Tapi kalau kue-kue kayak begini tuh harus sesegera mungkin. Itu berdasarkan survei yang kulakukan ya tiap saat tiap tahun ya. Jadi begitu, jadi intinya mah harus segera mungkin itu. Kalau mau dimakan, kalau mau dibagiin sebagian dibagiin gitu kan. Lihat deh di bawahnya ya, di bawahnya suka ada jamur begitu sayang ya. Jadi ini ceritanya aku akan menerangkan tentang fungsi kebaikan dan berbagi, mempermudah urusanku. Sebenarnya begini ya, kan habis lebaran besok ini tanggal 27 aku ulang tahun lah, toko-tokonya masih nutup, toko kue aku biasa beli di situ tuh, di seberangnya rel kereta tuh, apa tuh lah toko kue tuh di situ lah. Para pegawainya kan masih pada libur lah, gimana aku nggak bisa bikin kue juga. Baru aku pikir di dalam hati ya, dalam hatiku hanyalah kamu. Ini mau malah nyanyi. Dalam mimpiku hanyalah kamu, tujuan hati kau yang ku cinta. Hati bertanya siapa dirimu. Sebenarnya aku lagi ngap ya, nggak tahu kenapa ya aku lagi ngap. Barusan teh agak nyesek. Mungkin apa ya, aku tuh ya, perut aku nggak enak. Jadi nggak bisa buat dibawa nyanyi. Aku jadi ingat ya waktu hamil berapa ya, hamil besar waktu itu, terus ke undangan. Nah si Abah tahu kalau aku itu senang apa nyanyi ya, sampai waktu nikahan tuh aku nyanyi tuh ke depan panggung. Nggak tahu bawaannya tuh pengen nyanyi mulu. Nah begitu di undangan waktu itu, calon lurah waktu itu ya di Tambun, nyanyi katanya, nyanyi ke depan. Aku lagi hamil 8 bulan, nyanyi bawaannya tuh kembang ngap luar biasa ngap. Jadi nggak bisa nyanyi ya, tapi aku orangnya pingin apa ya, menceriakan dan kayak seneng aja gitu. Nah pas aku nyanyi ke depan, ternyata narik suara apa ya namanya, nada tingginya itu pokoknya palas-palas enak lah ya. Pokoknya intinya di situ. Jadi hari ini juga kerasa kok agak nyesek ya, agak siang ini agak nyesek perut aku. Jadinya mungkin karena asam lambung aku kali ya. Jadinya intinya dinikmati aja lah dengan kita coba lagi ya di YouTube, standby lagi ya, berbagi kebaikan, terus menerangkan hal-hal yang bermanfaat ya. Berarti di sini warning kepada momi-momi, mengingatkan tuh ya, biar sepulang itu dicek kembali gitu, berapa hari kita ninggalin, tapi masih itu ya beberapa hari. Kalau udah 2 minggu misalkan, dilihat dulu belakangnya di bawahnya ya. Nah jadi kemarin itu baru aku pikirin lah gimana ya gitu kue buat besok. Ternyata gini, terus budget keuangannya juga, nanti aku bikin buat ulang tahun aku aja nih, kreatifan gitu. Cuma rasanya kayak biasanya Black Forest ya. Aku budgetin kue ulang tahun buat nyenengin anak-anak tuh 100 apa 150 gitu ya. Nah ini ya nggak apa-apa lah ya, karena emergency cake
Yang penting bisa menyenangkan anak-anak aja ya. Jadi nanti aku tinggal beli topping berarti ya. Toko itu buka ya, di Indomaret, Alfamidi juga ada. Tuh, semua reporter mau nggak? Kue-kue bolu-bolu ada tuh. Sampai ku tinggalin tuh di ruko tuh ada kue bolu. Ya belum diapa-apain, nanti buat berbagi ke anak-anak. Ternyata di sana banyak anak-anak ya. Blok Tridas itu dekat rumahnya Mas Pian tuh. Aku udah anggarkan buat berbagi tuh di sana. Banyak bocil-bocil ya. Terus suka rame kalau udah ke situ. Buat tamu juga kalau ada yang ke sana. Ya, akunya kan lebih sering di sini ya di Padepokan. Sesekali kalau mau ke sana itu harus janjian, Mbak. Kita janji meeting. Jadi intinya aku tinggal bikinkan tambahin topping gitu ya. Jadi pagi-pagi dalam hatiku nggak ada kue nih. Sorenya udah ada yang bawain ini dari tamu ya. Aku tidak tahu dari mana, kata siapa. Ini katanya ada kue bolu. Lah ini bagus buat ini, kata aku teh, buat kue ulang tahun. Kreativitas, Bo. Abang saya orangnya kreativitas, ada kue ulang tahun juga dikreativitasin karena emergensi, Bo. Kalau tidak emergensi aku udah beli ke toko kue yang benar-benar itu ya, apa namanya? Kue cake ulang tahun ya, terus ditulis-tulisin gitu ya. Ini emergensi. Aku pakein coklat aja ya. Nanti sama apa ya? Siapa yang mau? Sama apa tuh? Keju. Ya, coklat sama keju. Ya, itu aja kayaknya ya. Terus diparutin deh. Dasar nggak pernah gimana ya? Aku nggak mau kayak yang aneh-aneh gitu. Jadi di sini tangan-tanganan ya sebenarnya. Kalau belajar itu segala sesuatu aku bisa, cuman kayak gimana ya itu? Kurang seneng aja. Aku lebih seneng megang-megang gunting gitu ya. Jadi megang-megang gunting. Nih, nah, ini ada datang lagi tuh yang bawain kue nanti buat dibagiin tuh. Si ada WMP udah balik ke Bekasi belum? Nih, ada kue. Bibinya ulang tahun. Tantenya maksudnya. Tantenya ulang tahun. Nanti dah aku sisihin ya, ya. Siapa lagi yang mau? Suami aku mau enggak? Suami aku mah kerja terus sama kayak aku, tidak pernah berhenti ya, kerja dan kerja gitu ya. Tapi di sini saling mendoakan dalam kebaikan. Doaku selalu menyertaimu. Itulah ya hubungan batin antara suami istri itu akan tersambung dengan doa-doa kebaikan dan rezeki. Jangan salah ya. Kalau Allah menyatukan dua hati, rezekinya juga lancar, semuanya lancar ya. Rezeki yang halal, yang berkah, bukan yang mudarat ya, yang maslahat gitu. Jadi di sini percaya omongan aku kemarin, jika pagi-pagi kita meminta, sorenya dikasih. Begitupun ke kue-kue. Ke kue-kue biasanya kalau aku minta itu tempat ke ruko gitu. Ya Allah, tunjukkanlah ruko yang murah gitu. Nah ketika sore ini aku ngomong begitu, paginya Allah tunjukkan itu tuh daerah Tridas murah ya, 3,5 gitu per bulan. Kan rata-rata rata-rata itu per tahun yang tempatnya strategis banget kali ya, itu wajar ya. Ada yang 1 juta, ada yang 1,5. Nah ini kan agak masuk ke dalam gitu. Terus area nyatu sama rumah, jadi wajar tapi nyaman ya. Bersyukur aku di situ udah 9 bulan ya, kurang lebih ya 9 bulan. Jadi itulah ya intinya, akhir zaman ini yakin sama Allah, yakin ya. Kalau kita mintanya sama Allah dimanapun kita berada, di komunitas manapun nih, aku misalkan ada di komunitas ini, terus dimanapun kita bergaul, kumpul, kalau kita yakin selalu niat Allah, dikasih dari manapun. Jadi gini loh, dari golongan orang manapun ya, paham apapun, tidak kekurangan, insya Allah ya. Karena kita tuh hanya punya hati ikhlas lillah, baik gitu ya. Itu intinya seperti itulah ya. Berusaha untuk syukur nikmat, ahli syukur. Nah, itulah intinya. Kalau kita menjadi ahli syukur, insya Allah ya aku rasakan itu mudah semua urusan, tidak ada yang tidak gitu ya. Tapi itu luar biasa ya, tawajuhnya harus tinggi. Apa sih tawajuh tuh? Kita itu tingkat keinian kita gitu loh.
mantang hati kita. Kayak mantang tuh begini ya, kalau sama suami kan ingat terus. Allah juga cemburu kalau suaminya diingat terus suaminya. Kalau enggak suaminya nginget istrinya terus, Allah cemburu. Jangan salah ya. Jadi di sini harus ada pengendali ya. Ada aku loh gitu, ada aku loh. Makanya cintailah suamimu sesuai dengan porsinya, cintailah istrimu sesuai dengan porsinya. Jangan berlebih. Kalau berlebih itu Allah cemburu dan menguji gitu, menguji kita. Sayang, itu suami istri ya. Jadinya apa ya, harus sesuai dengan porsinya ya. Di situ. Jadi di sini fungsi kebaikan, petunjuk, kemudahan luar biasa lah ya. Jadi di sini tuh tidak pernah berhenti gitu. Apalagi kayak makanan cemilan-cemilan ini, sekiranya anak-anak mah nggak pernah mau makan, ya udah gitu, langsung kita bagiin ke pas satpam, kemana gitu ya istilahnya. Kayak yang kita temui, kayak kalau yang kemarin makan sama anak yang baru aku temui ya kemarin tuh, dikasih buah ya. Itu buat apa ya, pendekatan kepada anak muda kali ya. Anak muda, besok tuh anak-anak batita ada balita tuh yang mau aku kasih gue. Jadi apa ya, jadi intinya seperti itulah ya. Aku menerangkan topik hari ini adalah bagaimana kita apa ya, menyikapi kebaikan dalam kehidupan ini tuh. Jangan meremehkan kebaikan ya. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan ada balasannya. Begitupun perbuatan-perbuatan kita. Jadi berhati-hatilah ya dalam bersikap, bertutur kata, bertindak sama orang lain. Karena setiap setiap amalan itu ada balasannya semuanya. Makanya kalau sekarang aku menerangkan ini loh, aku menginginkan kue gitu, karena toko kue belum pada buka, ternyata dikasih gitu. Kalau tujuannya baik-baik itu apa ya, pasti dikabulin gitu, baik dan benar gitu. Jadi otomatis Allah tuh meridhoi gitu ya, dari manapun, dari siapapun gitu ya. Jadi dengan sendirinya seperti digerakkan. Oh iya nih, ada yang mau ulang tahun kesulitan kue karena belum pada buka. Gitu intinya, seperti itulah ya yang ingin ku sampaikan siang ini. Jadi begitu nyampe habis mudik, semuanya harus di apalah ya, kalau masih ada kue-kue itu jangan oleh-oleh, pasti yang dibahas oleh-oleh nanti ya, bawa apa dari kampung gitu ya, biasanya seperti itu. Kalau yang sempat beli oleh-oleh lah, kalau yang enggak kan kasihan ya, kasih aja lah apa yang ada di rumah, yang udah yang udah dipajang di rumah apa gitu ya, karena nggak sempet gitu ya, nggak sempet kemana-mana, macet, terus di sananya juga belum pada buka, kan bingung juga ya. Kecuali kalau di sananya itu sudah pada buka, terus sempat jalan-jalan gitu, rata-rata kan masih suasana lebaran gitu ya. Jadi biasa kalau yang kembali lagi ke kota pasti ngerasa nggak enak, kayak gimana ya, udah lumrah kali ya bawa oleh-oleh gitu ya. Jadi intinya itu, jangan diberatkan dengan oleh-oleh lah ya, yang penting berbagi gitu, keikhlasan gitu. Apa makanan apa yang ada di rumah, oke lah dibagiin. Karena dari Tasik rengindang, di sini juga rengindang, coba kue. Terus dari Tasik oleh-olehnya apa, misalkan kayak gini, kue. Biasanya mamaku bawa kue juga dari Tasik, tapi karena kesehatannya kurang baik ya, jadi bawa yang instan kayaknya tuh. Biasanya bawa bikin mama aku tuh bikin kue tuh, seneng banget, berbeda sekali sama aku. Kalau aku mah nggak pernah mau digerakkan bikin kue, pegang open. Jadinya apa ya, sama sebenarnya kue tuh, di sini kue, dari sana kue, cuman bedanya tuh dibawain apa, pakai transport jadi intinya itulah ya. Jadi berikan makanan yang ada di rumah sebagai tanda alhamdulillah ya udah nyampe rumah gitu dengan selamat. Terus berbagi deh ke tetangga, nggak harus oleh-oleh dari kampung ya, nggak harus ya. Ada opak, ada rengindang, sama ya. Bekasi juga ada wajit apa, Bekasi dodol Bekasi ya,